Sebelum mengenal buku, peradaban manusia menggunakan cerita tutur dan gambar di dinding gua sebagai penyampai pesan. Bangsa Mesir kuno kemudian menuliskan kisah mereka melalui gulungan kertas. Berabad-abad kemudian, atau tepatnya di tahun 1454, Johannes Gutenberg menemukan teknologi printing press yang menghasilkan buku seperti yang kita kenal sekarang. Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan buku sebagai sumber informasi semakin bergeser. Kini banyak orang yang hobinya membeli buku, ditumpuk tetapi nggak dibaca. Orang Jepang menyebut kebiasaan ini dengan istilah sundoku. Ini buku-buku tua. Kita lihat tahunnya 1931, tadi saya sempat menemukan ada 1903. Dan biasanya umum di perpustakaan-perpustakaan besar di Indonesia dan juga dunia menyimpan koleksi-koleksi buku dari 1-2 abad atau 3 abad yang lalu bahkan lebih tua lagi. Tetapi ya kita lihat sekarang nyatanya adalah buku-buku tua ini sekarang hanya menjadi pajangan. Jangan salah dulu ya, jadi pajangan bukan berarti informasinya tidak bisa diakses lagi. Karena teknologi lah, buku-buku tua seperti ini bisa kita akses lagi karena sudah didigitalisasi. Bisa kita baca dalam bentuk digital, secara online diakses. Jadi ya teknologi itu jelas ada manfaatnya, ada sisi positifnya, tetapi ada sisi negatifnya juga. Saya akan tanyakan kepada pakarnya, seorang neuroscientist, Dr. Nur Hadi Ibrahim. Dr. Nur Hadi, apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Dok, benar tidak gara-gara teknologi ini kapasitas dan juga cara kerja atau kinerja otak manusia itu berubah? Beda sekali kalau kita membaca buku ini melalui buku, karena kita mendapatkan input atau stimulus yang lain yang tidak kita dapatkan di layar monitor. Ya. Kalau secara digital? Istilahnya cuma satu dimensi istilahnya. Kalau ini 4 dimensi. 4 dimensi. Apa resikonya atau dampak yang bisa ditimbulkan? Resikonya tadi kita ya istilahnya instan ya, pengennya yang instan yang cepat. Nah karena perilaku kita itu adanya di fungsi di otak, nanti otak yang memproses. Yang kita kenal nanti neuroplasticity atau brain plasticity. Bukan berarti kita mengabaikan buku digital ya? Bukan. Kita tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi. Tapi ada juga scientific research yang saat ini sedang berjalan. Misalnya Elon Musk, Pak. Itu sedang melakukan uji coba menanam microchip ke dalam otak babi. Yang nanti proyeksinya adalah untuk mendemonstrasikan kinerja antara nantinya otak manusia dengan artificial intelligence. Memungkinkan, Pak, artinya nanti microchip itu ditanam banyak informasi termasuk buku-buku digital dan orang jadi nggak butuh membaca lagi dong Pak. Dan jadi robot aja. Nah benar, sangat mungkin. Beda sekali ya, karena jaringan network itu isinya plastik itu dapat diubah ya. Plastik itu dapat diubah dan juga dapat kalau didiamkan dia akan kembali. Nah kalau yang chip memori itu kan sudah diprogram saja. Ya. Apakah ada emosi di situ? Juga tidak masih ada. Belum, nggak mungkin ada emosi. Bagaimana dia mengendalikan emosi itu kan paling seperti robot aja. Hanya sekedar dijejalai informasi. Betul, informasi aja. Berarti masa depan kita jadi robot dong Pak ya, umat manusia. Betul. Terima kasih Dr. Nur Hadi atas waktunya di 15 Minutes. So this Neuralink connects to neurons that are in her snout. So whenever she snuffles around and touches something with her snout, that sends out little spikes, which are detected here. Ya, ini aktivitas yang tahun 2020 lalu dilakukan oleh perusahaan Neuralink milik Elon Musk. Tahu dong ya Elon Musk, yang menanam sebuah chip ke otak seekor babi. Tujuannya adalah nanti bisa ditanam juga ke otak manusia yang memiliki kebutuhan tertentu. Misalnya orang dengan penyakit demensia atau apapun yang nantinya otaknya secara otomatis karena tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik akan mengirimkan sinyal-sinyal tertentu ke device atau elektronik agar bisa memudahkan, bahkan juga bisa mengontrol kesehatan dan membantunya bisa pulih lagi dari satu penyakit tertentu. Ini yang tadi sempat saya tanyakan, dan kalau menurut seorang neurolog itu sangat mungkin kan nanti ditanam ke otak manusia bukan hanya sebagai sensor saja, tetapi juga bisa ditanam berbagai macam informasi. Ditanam buku-buku digital, ditanam buku-buku jurnal-jurnal elektronik, dan lain sebagainya. Sehingga manusia menjadi library berjalan. Tetapi kelemahannya adalah kita akan menjadi robot karena dikontrol oleh teknologi, tidak dikontrol oleh
rasa. Jadi ya pilihan apakah Anda masih mau menjadi manusia yang masih membaca buku fisik, membaca buku digital, atau menjadi robot yang sudah ditanam berbagai macam informasi. Itulah masa depan yang tidak bisa kita hindari, tetapi bisa kita siasati. Saya Wahyu Woho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Metro TV, knowledge to elevate.